Halo anak-anak semuanya. Halo. Ya, udah siap ya semuanya ya? Sudah, Bu. Udah siap belum? Sudah, Bu. Ayo, mana nih yang jawab nih? Udah siap? Siap, Bu. Ya, siap. Hai, halo. Kita ketemu lagi ya. Walaupun ibadah kita lewat Zoom, tapi anak-anak harus tetap semangat. Ya, walaupun cuacanya juga dingin sekali. Dingin nggak? Dingin ya? Dingin. Dingin. Tapi harus tetap semangat, kita mau memuji Tuhan. Kita mau beribadah bersama-sama. Ya, ayo anak-anak kita bersama-sama berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita nyanyi bersama-sama lagu Bapakku datang padamu. Mama ke sana ya? Udah. Udah.
Ibu persilahkan Elang. Ayo Elang, silahkan doa buka. Ya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Berkat Amin. Please. Ya. Anak-anak, kita sekarang sudah memasuki bulan Desember. Nah, biasanya kalau bulan Desember itu kita mau bersama-sama merayakan apa, anak-anak? Hari apa? Natal. Iya, Natal. maka dari itu kita beribadahnya harus semangat. Iya. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu lagi. Sekarang anak-anak boleh duduk dulu ya. Tadi kan Ibu mempersilahkan berdiri. Sekarang boleh duduk. Kita mau menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Sudah siap ya semua ya? Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, Tuhan kan sudah memberikan kita berkat banyak sekali. Nah, sekarang anak-anak persiapkan persembahannya. Kita akan
menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Sebagai alat Nah, anak-anak, tadi persembahannya boleh kalian titipkan ke mama atau papa untuk memberikannya ke gereja. Nah, untuk doa persembahan, Tiffany ya, siap Tiffany? ya Bu. Ya, Tiffany. Ya, doa persembahan ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau berkati kami agar persembahan ini dapat membangun kerajaan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.
Amin. Terima kasih Tiffany. Tadi juga terima kasih Elang ya sudah berdoa pembukaan tadi. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siap ya? Buka telinganya, tutup mulutnya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dan dilanjutkan langsung Ibu Nita yang akan menyampaikan firman. Silakan Ibu Nita. Kasih Ibu Mami. Sama-sama. Hai semuanya, apa kabar? Wah, cantik-cantik dan ganteng-ganteng, sehat semua ya. Kita sebelum memulai firman Tuhan, kita berdoa. Mari sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini.
kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan Yesus menolong kami, memberikan kami kesehatan, dan juga kami boleh beribadah walaupun melalui online. Tuhan tetap hadir di hati kami. Terima kasih buat Papa Mama yang sudah bersedia menolong kami, menjaga kami. Kami serahkan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh, Zoom. Ya, kita ikut Zoom tadi ya, sorry. Ayat Alkitab pada minggu hari ini kemarin Cici sudah kirim di grup sekolah minggu kita yang diambil dari Matius pasal 1 ayat 5 sampai 6. Ayat 5 sampai 6 itu bacaannya tentang silsilah siapa? Tuhan Yesus. Benar ya? Tuhan Yesus. Ya, betul. Terima kasih Tiffany. Kemudian dilanjutkan ayat 16 sampai 25. Itu tentang apa? Siapa yang mau jawab boleh? Kelahiran Yesus. Yes, betul sekali. Thank you. Nah, firman Tuhan hari ini ya. Jadi penting nggak ya silsilah keturunan? Ya, kalau kita ini anak papa mama atau kalau dipanggil papi mami atau apa ya bunda ayah bisa juga ya. Nah, tapi papa kita punya orang tua lagi, punya ortu lagi ya, punya papa mama lagi. Mama kita juga punya ortu lagi, mama papa juga. Itu kita panggil dengan sebutan ting tong, ting tong. Orang tua dari mama papa kita panggil apa? Siapa yang tahu? Nenek sama kakek. Betul. Nenek, kakek, oma, opa, nainai, kungkung, popo, engkong, bisa ya. Nah, itulah silsilah. Nah, Tuhan Yesus juga punya silsilah. Ya, kita tahu waktu cerita tentang Boas dan Rut. Ternyata perjuangan Rut itu ada keuntungannya. Kenapa? Ternyata si Boas dan Rut mempunyai anak namanya Obed. Nah, Obed ini, bapak Obed ini ternyata adalah kakeknya si Daud. Kakek Daud. Nah, kita sering nyanyi lagu ya di Natal itu Yesus anak Daud. Nah, ya, keturunan Daud Yesus itu ternyata. Nah, anak-anakku, kenapa ya Yesus nggak lahir sebagai raja atau Superman atau apa ya superhero kita ya? Apa yang tahu lagi? Superhero. Spiderman. Iron Man, apalagi? Banyak sekali ya. Spiderman. Spiderman, oke. Batman bisa juga ya. Wah, coba Tuhan kita hebat kayak gitu ya. Ya, bisa nolong orang, bisa terbang, bisa menghancurkan gedung tinggi ya. Nah, Tuhan kita ternyata lahirnya malahan di sangat hina sekali ya. Nah, ayah ibunya yang kita kenal Yusuf dan Maria. Nah, pada saat zaman dahulu mereka sudah bertunangan ya Yusuf dan Maria ini. Kalau zaman dulu itu pertunangan sudah disahkan karena dipanggil orang-orang yang sudah tuanya itu mereka sudah seperti suami istri tapi tidak boleh tidur bersama. Nah, mereka ini ternyata Yusuf tahu Maria sudah mengandung. Duh, Yusuf ini orang baik-baik. Aku malu nih katanya. Istriku, tunanganku ini hamil. Gimana ya? Udahlah, aku karena takut sama Tuhan, aku nggak mempermalukan dia, aku kabur aja. Tetapi malaikat mendatangi Yusuf. Dia mengatakan, Yusuf, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena, ini penting sekali, karena anak yang dalam kandungannya, yang dikandung oleh Maria, itu adalah dari Roh Kudus. Wah, ingat ya, dari Roh Kudus. Jadi, itu benar-benar sesuatu anugerah ya. Nah, Yusuf karena taat kepada Tuhan Allah, ya akhirnya
tetap menemani si Maria sampai Yesus melahirkan. Dan ingat katanya, nanti sampai Maria melahirkan, namai dia siapa? Yesus, ya, atau disebut juga Immanuel. Kenapa Immanuel? Yang artinya Tuhan menyertai kita. Nah, anak-anakku, silsilah itu garis keturunan ya. Nanti kalau kalian di rumah bisa tanya, nama kakek kita siapa sih? Ya, kakek dari papa. Nanti tanya mama lagi ya. Itu penting. Kenapa? Masa kamu pas lagi ke sekolah pasti ditanya mau masuk sekolah. Nama orang tua, papamu siapa, ibumu siapa, gitu ya. Nggak langsung nama kamu sendiri ya. Aku nggak pakai tahu. Tolong diut, ya, makasih. Nah, kemudian ternyata dari keturunan itu ya, dari Abraham sampai ke Daud itu 12 keturunan. Kemudian dari Daud sampai pembuangan Babel itu 12 keturunan. Nah, dari situ sampai ke Yesus itu 12 keturunan lagi. Jumlahnya sampai 42 keturunan. Wah, banyak sekali ya. Jadi, kenapa kita harus mengerti juga perjanjian lama? Ya, Alkitab kita membacanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu ada hubungannya, ada sejarahnya ya. Dari perjanjian lama itu sudah ditentukan akan lahir seorang Mesias. Nah, digenapilah di perjanjian baru saat Yesus lahir ke dunia. Wah, kita sudah tahu nih, sebentar lagi kita udah Desember nih merayakan apa ya? Natal. Yes, Natal. Apa arti Natal bagi kita? Ayo. Kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kelahiran Tuhan Yesus, terus kita persiapkan apa nih ya? Beli baju baru. Ayo, siapa yang udah sibuk mau? Kan udah mau Natal nih. Baju baru mana nih? Sepatu baru. Pasang pohon Natal. Pasang pohon Natal. Terus ada kue-kue. Mama buat kue ya. Yang gosong-gosong kita makan ya. Ingat nggak? Ya nggak? Belum deket-deket. Nanti mungkin minggu depan udah mulai buat kue. Wah, udah sibuk juga di gereja. Acara apa? Nyanyi. Ibadah. Ibadah ya. Wah, sibuk ya. Nah, jangan kesibukan kita ini, perayaan Natal ini hilang maknanya. Nah, makna yang terpenting adalah Juru Selamat kita hadir di hati kita. Juru Selamat kita dari keturunan Daud itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya untuk menebus apa? Ada yang tahu? Dosa manusia. Yes, betul sekali. Kita ini orang berdosa bukan ya? Iya. Masih orang berdosa. Kenapa ya kita berdosa? Kita sering apa? Ayo, satu. Berbohong. Berbuat jahat. Berbuat jahat ya, ngapain berbuat jahatnya? Mencuri. Waduh, takut sekali ini mencuri, bisa ditangkap polisi ini, bisa dipenjara ini. Terus apa lagi? Pembunuh. Wow, ngeri sekali. Jangan sampai ya, aduh takut Ibu Nita ya. Wah, banyak sekali kita ya, kadang-kadang kita, belum ngerjain PR, ditanya, Mama sudah ngerjain PR belum? Sudah mah, padahal belum, itu sudah berbohong. Ayo yang sudah berbohong, jangan ulangin lagi ya. Tuhan tahu kita berbohong, walaupun mama kita tidak tahu. Kalian pasti merasa berdosa. Nggak enak kan hidup kalau berbohong? Lagian kalau berbohong sekali bisa terus-terusan berbohong. Nanti sampai gede berbohong. Wah, jadi pembohong. Bagaimana nih anak Tuhan jadi pembohong? Mari maknai dengan hadirnya kelahiran Tuhan Yesus nanti dengan kita memperbaiki diri kita. Yang suka berbohong, ayo jangan berbohong lagi. Mencuri, aduh kemarin itu ada es krim lewat.
apa tahu bulat. Tahu bulat. Waduh, enak gitu. Mama nggak ada dompetnya, ambil 5.000. Nah itu bagus nggak? Dosa nggak itu? Enggak. Enggak. Kalau mama nggak tahu, dosa ya. Sama aja mencuri, mama nggak tahu, biarin aja lah gitu. Lebih baik kita bilang sama mama, minta sama mama atau papa ya. Ma, tadi saya ngambil uang 5.000 ya, mau beli tahu bulat gitu, mau beli es krim. Jangan dibiasakan ngambil-ngambil. Itu namanya mencuri ya, itu tidak boleh. Nah, anak-anakku, ada satu ilustrasi yang dibagikan pada minggu hari ini. Ada seorang anak bernama Chin Colestren. Itu anak usia 5 tahun. Ya, anak dari Belanda ya. Pada tahun 2016 dia itu demam. Wah, pas diperiksa demamnya tinggi, sakitnya demamnya sampai 40 lebih. Wah, panas sekali ya. Wah, kalau ada anak-anak yang sakit nggak enak bener ya kalau badan kita panas ya, demam, itu nggak enak sekali ya. Lalu buru-buru dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya. Ternyata anak ini divonis dokter sakit kanker ganas, kanker otak ganas. Wah, kalau yang tahu udah stadium 4, sudah parah bener gitu. Wah, orang tuanya sedih, menangis, gimana ini katanya. Wah, sudah sedih. Tetapi anak ini tidak menangis. Dia malah tetap ceria. Terus ya, pada kemo pertama, dan dokter juga bilang, kalau anak ini tidak di kemo, dia akan cepat meninggal. Tapi kalau di kemo, bisa sampai 1-2 tahun lagi. Akhirnya karena orang tuanya mampu, punya uang, kemo itu sangat mahal ya. Jadi anak itu di kemo. Jadi kalau sudah di kemo agak enakan anak itu ya. Terus dia bilang sama dokternya, dok, apakah ada anak lain yang sakitnya seperti saya? Katanya. Oh ada, katanya. Di beberapa negara selalu ada anak yang kena penyakit kanker, katanya. Tapi tidak semua seperti kamu bisa di kemo. Karena biaya kemo sangat mahal ya. Karena banyak di negara anak-anak yang miskin. Oh, seperti itu ya. Kenapa ya? Aduh, mereka tidak punya uang, kata dokter itu. Nah, setelah dia pulang ke rumah, dia bilanglah sama papa mamanya, Pak, aku harus cari uang, katanya, untuk teman-temanku yang sakit itu, katanya, yang nggak punya uang bisa di kemo seperti aku, katanya. Papa mamanya, ya, kecil dalam hati ya, bisa cari uang kayak mana? Dianggap sepele saja. Nah, kemudian dia tetap sekolah. Sekolah dia bilang sama mamanya, Ma, kan punya kotek nih, tahu ya, kotek ya, untuk cat kuku ya. Aku pinjam ya, Ma, katanya. Aku bawa ke sekolah. Untuk apa, Nak? Aku pinjam aja pokoknya. Aku mau cari uang, mau cari dana, katanya. Nah, di sekolah, jam istirahat, dia bilang sama temennya, kamu mau nggak sih saya cat kukunya? Tapi bayar lu 1 euro. 1 euro itu duit kita 15.000 kurang lebih. Wah, boleh deh, katanya. Wah, Berarti bisa. ini di Eropa ya, Bu? Ya, di Eropa ya. Kemudian sudah dicat, kemudian bayar dia. Sudah bayar, wah dia senang, dapat duit. Dia ada tempat roti kaleng besar, dia masukin uang itu kan. Kelas lain akhirnya, saya mau juga dong dicat, katanya, biar cantik. Wah, ikut-ikutan. Kemudian makin lama dia badannya makin lemah ya. Tetapi dia semangatnya untuk mencari dana ini luar biasa. Sampai orang tuanya buat rumah-rumahan kecil di depan rumahnya. Jadi yang mau ngecat kuku bisa dari luar gitu. Jadi dia bisa sambil tiduran, sambil pakai infus gitu ya. Sampai akhirnya ada wartawan Belanda itu, wah ini katanya bagus ini, disorot, disiarkan di TV-TV, akhirnya banyak artis-artis yang datang, pejabat-pejabat, mereka akhirnya kasihan sama anak itu, cuma cat kukunya 1 aja, tapi ngasih duitnya
banyak sekali ya. Ada yang 1 juta, ada yang 10 juta. Sehingga singkat cerita uangnya terkumpul 42 miliar. Wow, banyak sekali ya, 42 miliar. Wah, banyak sekali. Nah, hingga akhirnya tahun 2017 bulan Mei meninggal. Tapi dia sudah pesan kan, uang ini, dana ini diberikan untuk teman-temannya yang sama sakit kanker. Nah, uang itu sudah diserahkan kepada orang tuanya ke Palang Merah di Belanda untuk diberikan anak-anak yang kurang mampu. Nah, anakku, dari cerita kisah nyata ini, apa yang bisa kita ambil? Ya, anak kecil ini, dia walaupun lemah tubuhnya, walaupun sakit, tetapi dia menghasilkan orang lain. Tetap setia menolong sesama. Yes, betul sekali. Tetap setia dan menolong sesama. Nah, Yusuf dan Maria juga, dia adalah orang biasa ya. Bukan anak raja, bukan orang hebat. Tapi dia mau dipakai Allah untuk menjadi apa? Menolong supaya menjaga bayi Yesus dalam kandungannya sehingga lahir dengan selamat. Nah, anak-anakku, kita tetap hormati orang tua kita. Tetap sayangi oma opa kita, kakek kita, nenek kita, paman, dan banyak sekali saudara-saudara kita. Tetangga kita juga kita harus sayangi. Teman di sekolah juga harus kita sayangi ya. Tidak boleh pilih-pilih. Oh, saya orang Tionghoa, saya temannya sama orang Tionghoa saja, kamu sama kawan orang Jawa. Waduh, itu enggak. Ya ya. Kan tidak memilih-milih ya. Tuhan ingin kita sama siapa saja berbuat baik. Yesus lahir ke dunia ini untuk menebus Dosa kita. Ya, dosa kita. Semua manusia ya, tak terkecuali penjahat pun dia tolong ya. Jadi kita yang sudah tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita harus tetap setia, taat. Lalu apa lagi? Setia, taat, apalagi? Baik. Baik, melakukan kebaikan ya, menolong orang lain ya. Nanti kalau sudah besar, Peduli terhadap sesama. ya betul ya, kita harus mengasihi sesama kita. Nah, Juru Selamat lahir dari keturunan Daud. Kita juga nggak dilihat dari keturunan Jawa, Batak, Padang, pokoknya siapa saja keturunan kita adalah anak pilihan Allah. Jadi kita terus setia dan berbuat baik. Terima kasih firman Tuhan sampai hari ini. Nah, tapi ada ayat hafalan yang diambil dari Matius pasal 1 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yes, ya. Nanti coba tolong dihafal, kirim ke grup sekolah minggu kita. Nah, untuk aktivitasnya minggu ini, nah nanti bisa Kak Andre ya. Nah, ini apa ini ya? Kita ada keturunan dari papa kita, punya papa, punya mama, namanya kita panggil kakek dan nenek ya, keturunan dari papa. Nah, mama kita juga punya papa dan punya mama juga, kita panggil kakek nenek juga. Kemudian dari papa mama ada kita, aku ya. Nah, inilah keturunan silsilah kita ya, masih panjang lagi sebenarnya dari kakek kita, ada orang tua lagi, tapi kita buat ini. Nanti tulis nama kakek dari papa, mama dari papa kita ya, tulis namanya,
Kemudian kita isi di bawahnya ya. Yang akan aku lakukan untuk ikut serta dalam karya keselamatan Allah. Kita ini kan sudah diselamatkan ya melalui Yesus Kristus tadi ya. Yesus sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Nah, kita tulis apa ya yang kalau kita mau dalam keselamatan karya Allah. Tadi banyak nih. Kan? Mencuri, aku nggak mau mencuri lagi, janji, aku nggak mau nakal lagi, aku mau doain papa mama, aku mau nolong papa mama, aku mau sayang oma opa, banyak sekali. Silakan diisi, silakan buat tulisannya sebagus mungkin. Nanti ada hadiah pulsa bagi yang mengirim 3 pertama, oke? Tuhan Yesus memberkati, firman Tuhan sampai di sini. Jangan lupa tetap setia dan taat. Bye-bye. Silakan Ibu Marni. Oke, anak-anak. Kalian semua tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita bisa mengikuti seperti cerita anak tadi, bisa berbagi berkat bagi sesama. Kita pun semua bersaudara. Tidak ada perbedaan antara suku, ya, agama, kita semua bersaudara. Nah, untuk lagu penutup, kita mau menyanyikan lagu Itu Nama Yang Indah. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nah, untuk doa penutup, kami persilahkan. Shalom. Silakan. Shalom. Mari teman-teman kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir. Berkati aktivitas kami selanjutnya yang akan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Shalom. Ayo kita mau menerima berkat Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menerima berkat Tuhan. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.